pada 8 orang yang tertera di dalam surah At-Taubah ayat 6. Innamas shadaqatu, bukan ayat 6 ini ya. Ayat berapa? Saya tulis di sini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu bagi orang fakir, satu. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, amilina 'alaiha, amil zakat. Yang ketiga. Yang keempat, mu'allafa qulubuhum, orang mu'allaf, yang baru orang yang baru masuk Islam diberikan harta supaya tetap di atas keislaman, atau orang kafir yang bisa diharapkan kalau dia masuk Islam bisa menjadi kebaikan bagi umat. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, wafir riqabi, budak. Ya, ingin membebaskan dirinya boleh diberikan zakat. Yang keenam, al-gharimin, orang yang tertindih dengan hutang. Yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah, fi sabilillah. Yang diinginkan dengan fi sabilillah ini, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, yaitu adalah di dalam peperangan di jalan Allah. Bukan semua jenis fi sabilillah, masuk dalamnya bangun masjid, malamnya dan seterusnya, enggak. Ya. Wa ibn sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ini 8 orang yang mendapatkan atau tempat penyaluran zakat harta. Sebagian para ulama mengatakan bahwa 8 orang ini itu pula penyaluran zakat fitri. Iya. Itu pula penyaluran zakat fitri. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, yang mengatakan bahwa penyaluran zakat fitri kepada 8 orang. Yang benarnya zakat fitri itu hanya disalurkan kepada 1 orang saja, yaitu kepada orang yang miskin saja, tidak ada yang lainnya. Sebab di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim, suci bagi orang yang puasa dari al-lagw wal rafat, perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, wa ta'matan lil masakin. Ini sisi pendalilan kita. Dan sebagai makanan bagi orang miskin. Disebut kepada siapa makannya? Sebagai makanan bagi orang miskin. Iya. Jadi yang masuk dalam kategori menerima zakat adalah orang miskin. Miskin kalau disebut dalam satu konteks miskin saja, arti fakir juga masuk di dalamnya. Kalau fakir dan miskin disebut bersamaan, fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Tapi kalau disebut secara berpisah, sama maknanya. Karena itulah di sini yang masuk miskin, fakir juga masuk di dalamnya. Dipahami ini? Ya. Ini pendapat yang benar. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian imam yang lainnya, bahwa zakat fitri itu hanya diberikan kepada orang miskin saja, tidak ada yang lain tempat penyaluran, hanya kepada orang miskin. Ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil dan lainnya dari para ulama di zaman ini. Nah, maka yang menerima zakat fitri itu tempat penyalurannya hanya orang-orang fakir miskin saja, tidak ada yang lain. Dipahami ini? Tidak pula amil zakat. Ini kalimat amil zakat ini banyak disalahgunakan. Ya. Amil zakat yang mendapatkan zakat itu diperselisihkan di dalam masalah zakat harta. Dan yang diangkat jadi amil itu orang-orang resmi, diangkat oleh pemerintah. Bukan dia sendiri menjadi amil, mengangkat dirinya. Atau imam, kebetulan dia imam di masjid, bawa sini zakatmu. Ya. Imamnya yang kaya, dianggap dirinya amil. Itu sisi andai kata amil itu dapat. Apalagi di sini yang benarnya amil tidak dapat bagian sama sekali. Kecuali kalau amilnya termasuk orang miskin, ya dapat. Kategori miskin dia, makanya dia dapat bukan karena kategori dia amil. Ya. Dipahami ini? Nah. Baik.
Sekarang masalah berikutnya tentang memindah zakat fitri dari suatu daerah ke daerah lain misalnya, suatu negeri ke negeri lain, boleh atau tidak? Ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau di negeri saya tidak ada orang miskin? Ya. Di negeri saya tidak ada orang miskin. Para ulama mengatakan bahwa tidak mungkin ada negeri tidak ada orang miskinnya. Ya. Tapi anggaplah di suatu negeri tidak ada orang miskin, maka boleh dipindah kalau memang ada maslahat. Jadi kesimpulan dalam masalah ini, zakat fitri tidak boleh dipindah di tempat lain, harus di tempat itu juga disalurkan. Dan itu makna dari pengambilan zakat itu, diberikan kepada orang fakir miskinnya asalnya. Ini khusus untuk zakat fitri ya, di tempat itu. Nah, tidak disalurkan kepada yang lain, dan tidak disalurkan, tidak dipindah kecuali kalau maslahat yang betul-betul ya ada dan harus seperti itu. Nah, tapi tentunya di zaman ini tidak ada ya, mengatakan tidak ada fakir miskin di tempatku ya. Tidak mungkin itu. Maka ada tempat penyaluran, dipahami ini? Tidak boleh dipindah negeri di tempat lain atau daerah lain. Misalnya orang Bone sana mau kirim zakat yang Makassar misalnya, tidak, asal jadi boleh dia salurkan ya. Sampai ada pertanyaan dalam majalah Al-Buhud Al-Islamiyah, dijawab oleh Hayat Kibar Ulama tentang menyalurkan zakat fitri kepada orang-orang yang berada di Afghanistan ya. Hasil dari kesimpulannya bahwa ya, zakat itu tetap di tempat, di negara tersebut, dan tidak terlihat maslahat yang sangat kuat di belakangnya. Nah, ala kulli hal, sekali lagi bahwa zakat fitri itu ya tidak boleh dipindah ke tempat yang lain. Baik, berikutnya adalah masalah kapan waktu dikeluarkan zakat fitri. Waktu dikeluarkannya ya. Mengeluarkan zakat fitri itu punya dua waktu. Ada waktu wajib dan ada waktu boleh. Ini kesimpulan global yang pertama. Saya globalkan dengan ibarat yang lain. Zakat fitri waktu pengeluarannya dari tanggal 28 sampai imam berdiri untuk sholat. Ini kesimpulan global yang kedua. Kalau mau rinciannya, dengarkan rincian sekarang ini. Waktu wajibnya zakat fitri wajib ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Itu waktu wajib di situ. Jadi begitu terbenam matahari dan itu akhir Ramadan, di situ waktu mulai wajib zakat fitri. Waktu boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kata Syekh bin Baz, yaitu tanggal 28. Sebab bulan itu kadang 29, kadang 30 hari. Karena itu sehari atau 2 hari. Yang diinginkan tanggal 28, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Karena itu tadi saya katakan, mulai tanggal 28 sampai imam berdiri khutbah. Itu batasan terakhir sampai imam berdiri khutbah. Iya. Bukan ya, berdiri, bukan khutbah ya, sholat. Sampai sholat. Imam berdiri sholat. Batasan terakhir. Baik. Batasan bolehnya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Mulai tanggal 8 dikeluarkan, tidak apa-apa, cepat dikeluarkan. Boleh. Tapi mulai wajibnya ketika matahari terbenam. Apa dalilnya? Ya, dalil tentang ketika matahari terbenam, yaitu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri min Ramadan, dari Ramadan, menunjukkan akhir Ramadan. Ini batasan awalnya, di akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu ketika matahari terbenam, itu akhir Ramadan. Kemudian akhirnya kapan? Kata Ibnu Umar dalam riwayatnya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat fitri sebelum manusia keluar untuk sholat. Ya. Jadi batasan terakhir itu adalah batasan ketika imam berdiri sholat.
Ini batasan terakhir mengeluarkan zakat fitri. Dipahami ini? Ya. Baik. Dan boleh dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Dengan dalil apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Ibnu Umar, "Kanu yu'tuna qabla al-'id bi yawmin aw yawmain." Mereka yaitu para sahabat mengeluarkan sebelum Id sehari atau 2 hari sebelumnya. Yaitu tanggal 28 yang diinginkan. Ya. Kalau 2 hari berarti tanggalnya 30 hari. Kalau 1 hari berarti tanggalnya cuma 29. Begitu. Jadi tanggal 28 mulai pengeluaran. Kalau dia ingin mengeluarkan, mulai wajibnya ketika matahari terbenam. Setelah tahu rincian ini rincian penting ya sebenarnya. Kapan waktu wajib, kapan waktu boleh. Nah, kapan waktu boleh? Semua ini punya manfaat dalam kategori fikih. Sekarang kalau ada anak lahir, jadi kita katakan batasan terakhir kena wajib itu pada matahari terbenam. Setelah itu wajib sudah dia keluarkan. Dia matahari terbenam. Baik, sekarang kalau ada anak lahir 5 menit setelah matahari terbenam, wajib kena zakat fitri atau tidak? Jawabannya tidak wajib kena. Yang wajib itu kena orang yang hidup di zaman sebelumnya. Jadi kalau dia lahir 5 menit sebelum terbenamnya matahari, dia wajib bayar zakat fitri. Dipahami ini? Masuk dalam anak kecil yang wajib bayar zakat fitri. Ingat tadi ya, zakat fitri itu diwajibkan di mana? Di bulan Ramadan. Dari awal bulan sampai akhir bulan, orang yang hidup di situ ini yang wajib kena zakat fitri. Iya. Dia lahir 5 menit sebelum matahari terbenam, wajib bayar zakat fitri. Iya. Dia beli budak, misalnya. Beli budak 5 menit sebelum matahari terbenam, maka yang bayar zakatnya orang yang beli. Iya kan? Sebab menjadi miliknya pada saat masih ada waktu wajib. Kalau dia beli 5 menit setelah matahari terbenam, maka yang bayar zakatnya adalah si penjual. Ini perbedaan, akan nampak nanti faedah dari membedakannya ini. Ya, kasus lain, orang yang masuk Islam 5 menit setelah matahari terbenam, wajib nggak bayar zakat? Nggak wajib. Ya. Dia masuk Islam 5 menit sebelum matahari terbenam, wajib nggak bayar zakat? Ya, wajib. Ya. Nah, ini maksud dari apa yang kita uraikan itu tadi. Ya, dipahami ini? Dan tidak boleh mengundurkan zakat fitri tanpa udzur. Ya. Kapan diundurkan tanpa udzur? Dari waktu yang ditentukan, maka tidak terhitung mengeluarkan zakat. Walaupun dia keluarkan, yang dikeluarkan itu hanya terhitung sedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah." Siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum salat, menunjukkan batasan akhirnya salat. Siapa yang mengeluarkan sebelum salat, maka itu zakat yang diterima. Kata Ibnu Abbas, "Wa man addaha ba'da as-salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat." Siapa yang mengeluarkan setelah salat, maka itu hanya terhitung sedekah dari sedekah-sedekah saja. Kita katakan orang yang mengeluarkan tanpa udzur, ini dia keluarkan dia terlambat mengeluarkan tanpa udzur, itu hukumnya haram dan tidak terhitung zakat. Kalau dia punya udzur, lain lagi masalahnya. Misalnya dia lupa, ya keluarkan zakatnya. Setelah salat, tidak apa-apa, segera dia keluarkan. Ya. Nah, atau misalnya dia sudah cari penyaluran fakir miskin sana sini, cari sana sini, ternyata tidak ketemu. Ya. Maka boleh dia keluarkan sampai dia ketemu walaupun sudah salat. Ada udzur. Ya. Demikian. Maka di sini terbatas kemampuannya. Kalau dia akhirkan tanpa udzur, ingat, zakatnya tidak terhitung. Terhitung sedekah saja, tidak terhitung zakat fitri. Kalau dia akhirkan karena udzur, ya, cepat segera dia tunaikan kewajibannya. Baik. Ya. Masalah lain. Boleh nggak memberikan zakat itu pada satu orang saja? Zakat fitrinya banyak misalnya. 5 orang punya 1 sok. 5 orang ini kumpul semua, jadi 5 sok. Diberikan sama 1 orang saja. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi masuk miskin. Berarti kamu miskin.
walaupun berapa orang dia terima. Ya. Dipahami? Nah, dan ingat ya, yang diinginkan yang wajib keluar zakat yang tidak punya pada malam itu, pada waktu itu. Setelah dia dapat, misalnya dia dapat banyak sekali, satu gudang dia dapat misalnya, ya kan jadi kaya ya. Apakah wajib dia keluarkan zakat? Tidak wajib, sebab dia bukan pada waktunya dia mampu. Ya, dipahami ini? Nah, iya. Baik. Jadi boleh untuk beberapa orang zakatnya orang diberikan kepada satu orang. Ya, sekarang kebalikannya. Boleh enggak zakat satu orang diberikan pada beberapa orang fakir miskin? Ya. Jawabannya boleh saja, tapi ini tergantung berapa jumlah zakatnya. Kalau zakatnya cuma 1 sok, ya dibagi kepada 10 orang miskin, memakan apa dia? Kan begitu? Dari sisi bolehnya boleh saja. Cuman dilihat, asalnya yang diinginkan adalah muasa, memberikan santunan dan dia bergembira dengannya. Nah, dan diinginkan dengan zakat tersebut. Ya, baik. Masalah lain. Ada orang diberi zakat sudah. Zakatnya banyak sekali, diberi semua orang, wah, zakat berkumpul. Ya. Berkarung-karung di rumahnya. Akhirnya karena banyaknya dia jual. Ya, berasnya itu. Boleh atau tidak ini? Jawabannya boleh. Sekarang beras itu sudah menjadi milik dia. Kalau sudah menjadi milik dia, dia menggunakan apa saja silahkan. Dia menggunakan apa saja silahkan. Iya. Baik. Kemudian di akhir dari pembahasan ini, saya ingin ingatkan bahwa zakat itu adalah ibadah. Karena itulah hendaknya dia berniat dengan niat yang salihah ketika mengeluarkan zakat tersebut. Ya. Kemudian hendaknya zakat itu dikeluarkan dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Hendaknya zakat tersebut dikeluarkan dari harta milik dia, bukan harta rampasan atau harta curian. Ya. Dan hendaknya harta itu dari harta yang jelas, bukan dari harta yang syubhat. Dan hendaknya harta tersebut merupakan harta yang memang tanggungannya bukan dia pinjam untuk bayar zakat. Ya. Utang dulu bayar. Ya. Demikian harusnya dan hendaknya setiap muslim itu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat yang sebaik mungkin. Nah, sekiranya mungkin secara ringkas pembahasan tentang zakat, dan saya tinggalkan to the point dalam beberapa masalah uraian khilaf di kalangan para ulama untuk meringkas. Dan saya kira apa yang saya ringkaskan ini ya sudah tercakup di dalamnya kebanyakan atau seluruh dari masalah-masalah zakat fitri. Ya. Dan kita harapkan hukum-hukum ini bermanfaat. Ya, apalagi kita di Indonesia ini keadaan masyarakat banyaknya terjadi kesalahan dalam praktek ibadah dan seterusnya. Ini perkara yang menyayangkan. Karena itulah setiap orang yang mendapatkan ilmu agama yang baik, yang memberikan peringatan kepada saudaranya atau paling tidak pada dirinya, ya, pada keluarganya, ya, pada karib kerabatnya, ya, dia mulai pada mereka diluruskan praktik ibadahnya supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan ingat, amalan itu diterima dengan 2 syarat, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah zakat fitrah boleh diberikan kepada guru mengaji, terutama yang dilakukan kebanyakan masyarakat sekarang ini? Kalau guru mengajinya orang miskin, ya diberi. Tapi kalau dia bukan orang miskin, jangan diberi. Ya, tidak boleh diberi. Kalau dia beri dan dia bukan orang yang berhak menerima, zakatnya tidak dianggap. Ya. Nah, tapi terhitung sedekah saja. Bagaimana hukumnya orang tua yang mengeluarkan zakat fitri untuk anaknya yang ada di rantauan? Tidak apa-apa dia keluarkan. Kalau memang anaknya di sana tidak punya kemampuan mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Nah, dan syah hal tersebut. Jangankan perkara ini, lebih dari itu, tidak ada hubungan keluarga, ada temannya misalnya, dia bayarkan zakatnya tanpa sepengetahuannya, ya, tanpa izinnya dia bayarkan, itu juga dianggap syah.
Sewaktu saya kecil, saya tinggal bersama nenek di kampung. Setelah bersekolah, saya tinggal bersama orang tua di Makassar. Tapi saya sering berlebaran di kampung. Jadi bagaimana pengeluaran zakat fitrahnya? Dikeluarkan di kampung atau di Makassar? Ya di mana? Tergantung di mana dia tinggal di akhir Ramadan. Kalau di akhir Ramadan, dia di kampung dia keluarkan. Ya. Kalau dia di Makassar dia keluarkan. Ya. Apakah orang yang tidak memberikan zakat fitri berdosa besar? Asalnya meninggalkan perkara yang diwajibkan secara syar'i, pada disepakati para ulama. Nah, itu terhitung dalam dosa-dosa besar. Batasan orang miskin itu bagaimana? Orang miskin, kata Syekh bin Baz rahimahullah, itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Nah, dan perbedaan antara miskin dan fakir ini sebenarnya panjang diuraikan dalam khilaf di kalangan para ulama. Karena itu saya tidak mendetailkan uraian dalam masalah ini. Ya, tapi kalau dilihat misalnya orang dalam kategori yang di bawah ukuran kemampuan tidak mampu mengeluarkan zakat, itulah orang miskin yang dia hendaknya memberikan zakatnya kepadanya. Saya sudah terangkan tadi ukuran orang yang mampu. Berarti selain dari itu tidak mampu, dia menjadi orang yang berhak menerima zakat. Karena itu saya terangkan, maka saya merasa tidak perlu menerangkan ukuran orang miskin itu, apalagi ada perselisihan yang panjang lebar di dalamnya. Ya. Bagaimana hukum pandangan Islam tentang zakat profesi? Zakat profesi itu adalah bid'ah yang digembar-gemborkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Dan tidak ada dalam syariat Islam tentang zakat profesi. Dan itu termasuk mewajibkan atas umat apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang zakat profesi. Karena itu Syekh Ibn Jibril menekankan tidak ada zakat profesi. Ya, dan banyak lagi dari para ulama menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, dan ini sebenarnya butuh uraian panjang. Ya, insya Allah kita akan bahas. Dan saya melihat fatwa-fatwa MUI dan segala macam yang menjelaskan tentang zakat profesi macam di zaman ini aneh-aneh fatwanya. Ya. Kewajiban nisabnya mengambil dari zakat harta, ya. Kemudian waktu pemberiannya mengambil dari zakat pertanian, ya. Kemudian ini gabung-gabung, gado-gado, ya. Jadi pendalilan yang tidak benar. Apakah boleh zakat fitri diberikan pada orang yang sudah tua, termasuk keluarga sendiri? Ada perselisihan dalam masalah apakah boleh memberikan zakat kepada keluarga atau tidak. Tapi yang zahir dalam masalah ini khusus untuk zakat fitri, kalau dia adalah keluarganya dalam artian bukan tanggungannya secara langsung, maka boleh dia memberikan zakatnya kepadanya. Sebab sepanjang dia tergolong miskin. Ya, sepanjang dia tergolong miskin. Tapi kalau itu termasuk keluarganya yang merupakan tanggungannya secara langsung seperti istrinya, anak-anaknya, maka tidak boleh diberikan zakatnya kepada mereka. Dipahami ini? Apakah orang yang meninggal sebelum matahari terbenam wajib dibayarkan zakatnya? Zakat itu tadi kita katakan wajib ketika matahari terbenam dan dia hidup pada saat itu, wajib dia keluarkan. Dan ini meninggal sebelum waktu wajibnya, maka tidak ada kewajiban dia membayar zakat dan tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayarkannya. Apakah wanita yang menyusui anaknya yang sudah berumur 1 tahun tidak wajib puasa? Ya, apakah dia harus mengqadha puasanya atau cukup bayar fidyah? Dirinci, anaknya 1 tahun ini apakah dia makanannya tergantung pada air susu ibu atau tidak? Kalau tergantung pada air susu ibu sehingga dia harus menyusu terus pada ibunya, dan ibunya khawatir kalau dia puasa air susunya tidak akan keluar, maka boleh dia tidak berpuasa dan bayar fidyah. Tapi kalau anaknya tersebut, ya, anaknya tersebut punya makanan pokok yang lain dan bisa dia tidak diberikan air susu, nah maka bagusnya dia berpuasa. Ya, harusnya dia berpuasa dan jangan membayar fidyah. Berhak berapa kilo satu keluarga untuk menerima zakat fitrah? Ini sudah kita terangkan tadi ya, panjang lebar. Nah, bahwa orang yang dikeluarkan zakatnya itu ukurannya berapa? 1 sa'.
Ada yang mengatakan 3 kilo itu 1 sa' dan seterusnya. Yang jelas 4 kali 2 telapak tangan. Ada pun pemberiannya kepada fakir miskin, terserah. 1 sa' ini dia mau bagi pada beberapa orang, atau dia mau kasih semua, atau zakat beberapa orang dia mau bagikan, itu semuanya boleh. Tidak ada ukuran kilo tertentu pada keluarga ini 1 kilo, pada ini 1 kilo dan seterusnya. Bahkan boleh beberapa zakat orang diberikan kepada yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa. Insyaallah taala kita akan lanjutkan besok